Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi washabihi wa tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Anasdaqal hadits kitabullah, khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Masyaallah ikhwani wa fadhilillah rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini kita akan lanjutkan dari pembahasan kita mengkaji kitab Al-Ushul As-Sittah, 6 pokok agama karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah ta'ala. Ya, telah kita lewati muqaddimah penulis rahimahullah ta'ala yang terdapat padanya berbagai macam pelajaran-pelajaran. Di diktat sudah diterangkan di situ ada beberapa pelajaran yang dipetik seputar pentingnya pembahasan 6 pokok agama ini. Kemudian juga sudah diterangkan jelasnya prinsip pokok Ahlussunnah wal Jamaah. Yang ketiga sudah dibahas juga bahwasanya ukuran kebenaran itu bukan dilihat kepada kebanyakan orang, tapi diukur dengan Al-Quran dan Sunnah serta apa yang diamalkan oleh para ulama as-salaf. Dan di masalah yang keempat sudah dijelaskan tentang perbedaan antara kebenaran dan kebatilan. Ini dari hal yang jelas yang hendaknya dibedakan, ya. Banyak dari pelajaran-pelajaran yang lain yang bisa dipetik dari muqaddimah itu, ya. Ada diterangkan oleh sebagian ulama sebab dikarangnya kitab ini, ya, Al-Ushul As-Sittah ini. Ada 3 sebab diterangkan oleh para ulama. Di antara dari sebabnya itu karena Ushul As-Sittah ini dari hal yang paling dibutuhkan untuk kehidupan seorang hamba, baik itu kehidupan agama ataupun kehidupan dunia. Karena siapa yang baik agamanya akan baik juga dunianya. Ada sebab yang lain lagi diterangkan oleh para ulama. Pembahasan-pembahasan dalam Ushul Sittah itu dari hal yang mutawatir, hal yang sering berulang dalam Al-Quranul Karim. Itu yang sudah kita baca, ya, dari uraian Syekh. Nah, saking jelasnya perkara itu diulang-ulangi oleh Allah sampai orang-orang yang awam saja ketika dia mendengarkan Ushul Sittah ini dia akan paham, ya, karena jelasnya pembahasan ini. Jadi penulis rahimahullah ta'ala bukan mengarang Ushul Sittah ini dari pikiran beliau, ya, enggak. Tapi beliau simpulkan dari ayat-ayat Al-Quran. Kemudian sebab yang ketiga, bersamaan dengan jelasnya Ushul Sittah ini, ada dari orang-orang yang cerdas di masa penulis, ya, dari orang yang cerdik katanya, ya, mereka tidak paham penjelasan Ushul Sittah ini, ya. Ini kan dari hal yang merupakan keanehan yang sudah dikatakan oleh Syekh di awal dari muqaddimah, kan, min ajabil ujab, dari perkara yang menakjubkan. Ada hal yang jelas ayat-ayatnya dalam Al-Quran ketika didengar oleh orang-orang awam mereka paham, tapi justru ada orang-orang yang katanya cerdas, yang berakal, cerdik, tidak paham Ushul Sittah. Ya, tidak paham Ushul Sittah. Nah, itulah kenapa Syekh terangkan 6 pokok agama ini.
Kenapa ada yang tidak paham? Padahal ini jelas sekali pembahasannya. Bisa dipahami oleh orang-orang awam. Jelas ya? Tapi itu diterangkan ya oleh sebagian ulama sebab dikarangnya usul sittah ini. Tapi kemudian dari pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik juga di muqaddimah itu sudah kita terangkan ya. Pembahasan seputar basmalah dan sebab penulis rahimahullah taala memulai bukunya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian juga sudah diterangkan dari makna min ajabil ujab. Ya, keajaiban itu ada dua macam. Kemudian juga sudah diterangkan masalah makna ayat. Ada dua juga ya. Ada ayat kauni, ada ayat syar'iyah. Yang juga sudah diterangkan dari muqaddimah ini juga bahwasanya usul sittah ini dari hal yang sangat jelas sekali ya. Penjelasan dalam Al-Quranul Karim yang bisa dipahami oleh orang-orang awam ketika mereka mendengarkan dari penjelasan usul sittah ini ya. Kemudian dari pelajaran juga yang bisa dipetik di muqaddimah ini juga selain yang diterangkan di diktat ya, bahwasanya taufik dan hidayah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak orang-orang yang cerdas, yang berakal, yang cerdik katanya, tapi justru tidak paham penjelasan usul sittah, pokok-pokok agama. Ya. Kecuali hanya sedikit saja. Dikatakan illa aqalal qalil. Kecuali hanya sedikit dari yang sedikit. Ada yang paham dari orang-orang cerdasnya, tapi kalau dibandingkan dengan orang yang tidak paham, itu lebih banyak yang tidak memahami usul sittah ini dari kalangan mereka. Dan kemudian dari pelajaran juga yang bisa dipetik di muqaddimah, penjelasan bahwasanya ukuran kebenaran itu bukan dilihat pada banyaknya orang yang mengikuti. Nah, ini sudah kita terangkan tadi ya. Dan kemudian dari pelajaran juga diambil di muqaddimah ini, ya bisa dilihat di sini ya, perbandingan jumlah antara ahlul haq dan ahlul batil. Mana yang lebih banyak? Pengikut kebenaran atau pengikut kebatilan? Pengikut kebatilan. Ini sudah diterangkan ya. Kemudian dari sini juga diterangkan kepada kita penjelasan sebab-sebab seorang jatuh dalam kesalahan pada pokok-pokok agama ini. Ya, paralel dari perkara yang jelas. Tapi banyak manusia keliru dalam memahami dari pokok agama ini. Sudah diterangkan di sesi sebelumnya. Di antara dari sebab itu adalah kejahilan. Jahil akan ilmu agama. Nah, kemudian yang kedua, sedikitnya para ulama yang menyebarkan ilmu di tempatnya misalnya kan. Ya. Justru malah lebih banyak orang-orang yang tidak berilmu, yang mengajak kepada bid'ah, ya, atau kesyirikan, mengikuti hawa nafsu. Sebab yang ketiga juga sudah diterangkan, di antaranya karena ta'assub, fanatik atau taklid pada perkara yang batil. Ya. Fanatismenya bukan kepada Al-Quran dan Sunnah, tapi kepada hal-hal yang menyimpang, apakah kepada ayah-ayahnya atau kepada guru-gurunya yang menyimpang dari jalan yang lurus. Sehingga ketika diterangkan pokok agama yang benar, ya, mereka tidak mau mengikutinya karena sudah terlanjur fanatik
taklid buta kepada tokoh-tokoh mereka. Tapi kemudian dari sebab juga yang menyebabkan seorang jatuh dalam kekeliruan dalam memahami pokok agama ini, karena adanya tasyabbuh, penyerupaan kepada orang-orang kafir. Kemudian juga dari sebab yang lain lagi, karena tidak merasa cukup kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya, maunya mau cari pembahasan-pembahasan yang lain di luar Al-Quran dan Sunnah. Padahal justru itu dari hal yang membuat mereka jauh dari jalan yang lurus. Karena agama kita sudah diterangkan jalannya, tinggal kita mengikuti saja. Kita tidak dibebani untuk membuat jalan baru dalam agama ini. Ya. Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Kata Ibnu Mas'ud, ikutilah kalian dan jangan membuat jalan baru. Sungguh kalian telah dicukupkan. Ya, telah dicukupkan. Nah, tapi makin dari sebagian ya, dari pelajaran-pelajaran bisa diambil di mukaddimah yang sudah kita terangkan. Tapi kita lihat asal yang pertama ya. Jadi halaman 84. Kalau di diktat PDF di halaman 1. Tapi kata penulis rahimahullah ta'ala, al-asul awal ikhlasul dini lillahi ta'ala wahdahu la syarikalah wa bayanu diddihi alladhi huwa syirku billah wa kaunu aktsaril qur'ani fi bayani hadzal asli min wujuhin syatta bi kalamin yafhamuhu abladul ammah thumma lamma sara ala aktsaril ummati ma sara adhara lahum syaitanul ikhlas fi surati tanaqqusi salihin wa taqsiri fi huquqihim wa adhara lahum syirka billah fi surati mahabbati salihin wa atba'ihim. Ya, ini pokok yang pertama dari al-usul as-sittah. Kata beliau, al-asul awal, pokok pertama, ikhlasul dini lillahi ta'ala wahdahu la syarikalah. Mengikhlaskan agama hanya untuk Allah Ta'ala semata, tidak ada syarikat baginya. Wa bayanu diddihi alladhi huwa syirku billah, dan penjelasan lawannya yaitu kesyirikan kepada Allah. Ini kesimpulan dari pondasi yang pertama, penjelasan tauhid dan sekaligus lawannya yaitu apa? Kesyirikan. Ya, sebenarnya pembahasan ini sudah kita uraikan ya di kitab Al-Qawaid Al-Arba'ah. Sudah kita terangkan juga di kitab Mana la ilaha illallah. Ya. Di sini beliau bahasakan dengan bahasa keikhlasan. Keikhlasan itu kan sama dengan tauhid. Karena kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid, nama lainnya adalah kalimatul ikhlas. Kalimat keikhlasan. Tapi sekarang apa itu ikhlas? Ini kan sering kita dengarkan ya. Sudah populer kan di tengah kita. Bahkan ada yang kalau sudah dia pasrah itu dia bilang saya ikhlaskan saja, gitu kan? Apa itu arti ikhlas? Ikhlas itu artinya ya, membersihkan hati dari segala ketergantungan, keterkaitan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu yang namanya ikhlas. Itu yang namanya apa? Ikhlas. Walaupun banyak ibarat-ibarat para ulama ya dalam mendefinisikan ikhlas itu. Kalau di syarah penjelasan dari buku ini, ada sebagian ulama yang mengatakan ikhlas di pembahasan ini yaitu dia meninggalkan kesyirikan. Ya, tidak berbuat kesyirikan. Itu juga makna apa? Ikhlas. Karena syirik itu lawan dari keikhlasan. Ketika hatinya tergantung
kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Masuk dia kepada kesyirikan. Nah, sementara keikhlasan, seorang dia bersihkan hatinya dari ketergantungan, keterkaitan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu dari mana ikhlas ya? Kemudian yang kedua kata ad-din. Ya, ikhlasuddin lillah. Mengikhlaskan din. Apa itu din? Ini sudah kita terangkan juga ya di kitab yang pertama, Al-Qaidah Al-Arba. Ada yang masih ingat makna din? Ada 3 makna. Yang pertama apa? Ada yang masih ingat? Makna din. Yang pertama dia bermakna agama, seperti yang kita bahas ini ya. Inna ad-dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama, din di sisi Allah hanyalah apa? Islam. Itu satu. Ada makna din yang kedua. Ayo, di murajaah pelajaran di kitab-kitab sebelumnya. Kadang bermakna apa? Hari pembalasan. Ya. Dalilnya apa? Surah Al-Fatihah kan? Malik Yaumiddin. Apa artinya antum terjemah Malik Yaumiddin? Penguasa hari agama? Nah, bukan. Penguasa hari din, pembalasan. Ya, hari kiamat. Yaumul Hisab. Nah, sudah 2. Yang ketiga makna din bermakna apa? Sudah kita bahas. Bermakna amalan. Ya. Bermakna amalan. Ala lillahi ad-dinul khalis. Ketahuilah hanya untuk Allah din yang khalis. Maksudnya apa? Amalan yang ikhlas itu. Ada juga ayat yang sering kita baca. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintah kecuali agar menyembah Allah mukhlishina lahuddin, dengan mengikhlaskan amalan itu hanya untuk Allah. Dipahami ya? Lakum dinukum waliyadin. Untuk kalian din kalian dan untukku dinku. Apa itu arti din di situ? Ya, bisa bermakna amalan, bisa juga bermakna agama. Ya. Yang jelas makna din itu dalam Al-Qur'an berputar pada 3 tadi itu. Kalau bukan bermakna agama atau bermakna hari pembalasan, yaumul hisab, yaumul jaza, atau yang ketiga dia bermakna apa? Amalan. Baik, sekarang kita kembali di usul sita. Dikatakan tadi ikhlasuddin lillahi ta'ala wahdahu la syarikalah. Ya, di sini bisa masuk din bermakna agama atau bisa juga masuk din bermakna apa? Amalan. Nama Allah sudah kita bahas ya di basmalah di kitab-kitab sebelumnya. Dialah Allah yang maha memiliki peribadahan yang disembah dengan penuh kecintaan, pengagungan dan pemuliaan kepadanya. Taib wa bayanu diddihi alladhi huwa syirku billah. Dan penjelasan lawannya yaitu kesyirikan. Ini juga kesyirikan sudah kita bahas. Sudah kita terangkan definisi syirik. Apa itu kesyirikan? Secara bahasa, secara istilah. Ayo. Secara bahasa bermakna apa? Penyetaraan. Kalau secara istilah, penyetaraan selain Allah dengan Allah. Ya, itu kesyirikan di situ. Pada perkara-perkara khusus milik Allah. Jadi tatkala selain Allah disetarakan dengan Allah, itu namanya apa? Syirik. Ada yang berdoa kepada selain Allah, harusnya kan doa kepada
Allah, tapi dia berdoa kepada selain Allah. Dia sudah setarakan di situ. Selain Allah dengan Allah. Menyembelih untuk selain Allah. Harusnya sembelihan kepada Allah, tapi dia serahkan kepada selain Allah. Jelas ya? Itu namanya kesyirikan. Penyetaraan selain Allah dengan Allah pada perkara-perkara khusus milik Allah. Dari rububiyah, uluhiyah atau nama dan sifat. Nah, itu kebalikan dari tauhid. Kalau tauhid apa? Secara bahasa apa tauhid? Menjadikan sesuatu menjadi satu. Itu tauhid namanya. Tauhid secara istilah apa? Menunggalkan Allah pada perkara-perkara khusus milik Allah. Dari rububiyah, uluhiyah atau nama dan sifat. Ini sudah kita bahas ya di kitab yang pertama dari silsilah akidah ini. Baik. Jadi ini penjelasan tauhid dan kesyirikan. Ya, sudah kita bagi juga ya di kitab yang pertama itu. Pembagian tauhid. Ada berapa pembagian tauhid yang terkenal? Ya. Ada 3. Tauhid apa yang pertama? Rububiyah. Yang kedua, uluhiyah. Yang ketiga, nama dan sifat. Nah, kesyirikan juga seperti itu. Ada syirik dalam rububiyah, uluhiyah atau nama dan sifat. Itu sudah kita rinci ya. Kesyirikan juga terbagi 2 dari sisi yang lain. Ayo, siapa yang tahu yang sudah kita bahas? Ada syirik akbar, ada syirik apa? Asghar. Syirik akbar itu adalah kesyirikan yang mengeluarkan dari keislaman. Ya. Kalau syirik asghar dia tidak mengeluarkan dari keislaman. Lafaznya syirik juga, tapi syariat tidak menjelaskan di situ bahwasanya dia batal keislamannya. Nah, ini sudah kita bahas ya di kitab yang pertama. Nanti dimurojaah kembali. Nah, di sini Syekh ingin tekankan penjelasan tauhid dan kesyirikan ini dari hal yang sangat jelas sekali dalam Al-Quran. Nah, perhatikan kata beliau setelahnya. Wa kaunu aktsaril Qur'ani fi bayani hadzal asli min wujuhin syatta bi kalamin yafhamuhu abladul ammah. Dan keberadaan kebanyakan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim dalam menjelaskan pokok ini itu dari sudut-sudut yang sangat tersebar. Ya, jumlahnya sangat banyak, beraneka ragam, dengan kalimat-kalimat yang bisa dipahami oleh abladul ammah. Ablad itu artinya orang yang balit. Balit itu artinya orang yang susah memahami. Ya, kalau mau disampaikan penjelasan itu diulang-ulangi baru dia paham. Itu namanya apa? Balit. Nah, di sini orang yang paling balit seperti itu, yang paling susah memahami dari orang-orang amma. Amma ini jamak dari kata al-ammi, orang awam. Jadi pembahasan tauhid dan kesyirikan ini itu dijelaskan dalam Al-Qur'anul Karim, beraneka ragam bentuknya. Karena seluruh Al-Qur'an itu kata para ulama adalah tauhid. Dan sekaligus penjelasan lawannya yaitu apa? Kesyirikan. Itu diterangkan ya oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala dan selainnya. Karena Al-Qur'an itu menjelaskan perintah bertauhid dan sekaligus lawannya larangan dari apa? Kesyirikan. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah, tauhidkan Allah, dan jangan kalian berbuat kesyirikan sedikit pun kepadanya. Itu satu contoh ya. Kadang dijelaskan di situ keutamaan tauhid dan bahaya apa? Kesyirikan. Kadang dijelaskan balasan akhir dari orang yang bertauhid di dunia, di alam barzah dan di akhirat.
Dan sekaligus dijelaskan lawannya. Bagaimana akhir kehidupan orang yang berbuat kesyirikan di dunia, di alam barzah dan di akhirat. Itu dirinci semua dalam Al-Quran Al-Karim. Ya. Dalam Al-Quran juga diterangkan hukum-hukum. Ini halal, ini haram. Itu dari hal-hal yang menyempurnakan apa? Tauhid. Dalam Al-Quran juga dijelaskan kisah para nabi dan rasul bersama umatnya masing-masing. Ya, letak perselisihan mereka sama semua pada pembahasan apa? Tauhid dan kesyirikan. Ya, jadi ini dari bentuk-bentuk ya penjelasan Al-Quranul Karim. Di mana hal itu kalau dijelaskan kepada orang-orang awam, ya mereka paham. Mereka apa? Mereka paham. Hanya anehnya penjelasan ini kalau kita jelaskan kepada orang-orang yang katanya cerdik, berakal, ya orang pintarnya katanya dari anak Adam, mereka tidak paham itu tauhid dan kesyirikan. Masuk di otaknya begitu. Itu uniknya ya usul sita ini. Sudah waktu ya. Kita akhiri majelisnya. Jika ada orang mau dimaafkan. Subhanallah walhamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.